Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7 SMP Maria Immaculata, Poris Indah, Tangerang. Di hari ketiga di masa pengenalan lingkungan sekolah ini, saya Ibu Anas akan menyampaikan materi tentang anti narkoba dan anti bullying. Tentu kalian sering mendengar tentang narkoba dan bullying ini ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi. Silahkan mengikuti dengan baik dan tetap semangat. Anak-anak, dalam penyampaian materi Ibu kali ini kita akan bahas anti bullying dulu ya. Kalian tahu nggak apa itu bullying? Bullying itu berasal dari kata bully, yaitu suatu kata yang mengacu pada pengertian adanya ancaman yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang umumnya lebih lemah atau lebih rendah dari pelaku. Anak-anak, mengapa sih mereka suka melakukan bullying? Bullying itu dilakukan oleh seseorang karena dia ingin merasa dirinya itu kuat, atau mungkin hanya ingin sekedar menambahkan eksistensi anak tersebut. Atau biasanya bullying ini dilakukan oleh kelompok di suatu sekolah. Biasanya sasaran mereka itu adalah adik kelas ataupun orang yang memiliki kelemahan fisik dan atau mental, bahkan kakak kelas biasanya. Mereka kadang-kadang merasa terancam dengan kehadiran seseorang yang mungkin lebih cantik, lebih pintar dari mereka, sehingga mereka memiliki masalah yang menyebabkan mereka menindas untuk menyalurkan amarah mereka pada orang lain. Anak-anakku, kenapa sih seseorang itu melakukan bullying? Para pelaku bully biasanya mendapatkan kepuasan dengan menindas orang lain, yaitu merasa lebih kuat, lebih berkuasa, karena ada orang yang takut pada dirinya. Atau bisa jadi, yaitu berpikiran, ia dengan bullying itu ia akan mendapat popularitas di sekolahnya, karena ditakuti oleh teman lainnya atau siswa lainnya. Padahal sesungguhnya para pembuli ini biasanya dibenci oleh orang-orang yang tidak setuju dengan tindakannya. Sekarang anak-anak, kita akan melihat diri kita sendiri. Kalau pernah kita sendiri menjadi korban bullying, kenapa sih kita itu bisa menjadi korban bullying? Orang yang biasanya dijadikan target penindasan itu biasanya orang yang memiliki perbedaan yang mencolok dibanding yang lain. Perbedaan ini bisa dari fisiknya, mungkin agamanya, mungkin rasnya, atau mungkin gaya berpakaian yang mencolok, atau dari perilakunya. Contoh yang paling sering kita temui adalah misalnya kakak kelas tidak suka dengan adik kelas yang bertingkah karena mencolok secara fisik. Gaya pakaiannya biasanya mungkin aneh sendiri, atau perilakunya sehingga dia bisa dilabrak habis-habisan oleh temannya. Nah, hal inilah yang menyebabkan biasanya para adik kelas itu takut untuk berkeliaran atau berhubungan dengan kakak kelas karena takut untuk dibully atau bertindak yang aneh di sekitar sekolah. Sekarang kita lihat dampak dari bullying. Dampak bullying ini pengaruhnya sangat besar terhadap seseorang. Karena para korban itu merasa benci terhadap dirinya sendiri, mengalami ketakutan, mereka akan mengurung diri, mereka akan depresi, stres, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan mereka. Dan yang paling parah,
itu mereka bisa memutuskan untuk bunuh diri karena tidak tahan lagi karena dampak bullying ini. Dan bagaimana dengan para penyiksanya? Para pelaku bullying itu juga akan mengalami hal yang berat juga untuk di masa depan. Karena para penyiksa yang di masa sekolahnya itu bisa melakukan tindakan kriminal saat nanti dewasa. Mereka juga akan sulit untuk melakukan pertemanan dengan orang lain atau sulit beradaptasi dengan teman-teman di saat mereka nanti kerja, karena ia terbiasa dengan mengontrol orang lain. Sangat mengerikan ya anak-anak dampak dari bullying ini. Ya, maka di sekolah SMP Maria Immaculata tidak ada bullying. Sekarang apa cara-cara yang bisa kita lakukan agar kita tidak dibully? Karena bully ini tindakan kekerasan atau proses intimidasi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap orang yang cukup malang nasibnya. Kita lihat itu gambar orang yang badannya besar menyakiti atau membuli orang yang badannya kecil. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya. Cara agar kita itu tidak menjadi korban bullying, yang pertama adalah kita jangan terlalu lebay atau berlebihan. Karena biasanya para pembuli itu milih orang-orang yang lebay alias terlalu berlebihan. Berlebihannya itu apa? Bisa macam-macam. Mungkin karena kamu itu terlalu ganteng, terlalu pinter, atau terlalu jelek, atau mungkin terlalu kaya. Nah, itu bisa teman-teman itu nggak suka sehingga kamu malah menjadi korban bullying. Nah, makanya jangan terlalu berlebihan, ya, jangan sombong untuk menunjukkan bahwa kamu punya banyak hal yang lebih. Biasa-biasa saja, ya. Yang kedua, tetaplah menjadi pribadi yang baik. Kamu bisa mendekati orang-orang yang suka membuli, kamu sok baik-baikin gitu deh sama mereka. Kalau mereka tidak suka, ya kamu tetap menjadi pribadi yang baik, jangan malah kamu menentang mereka. Sehingga kamu malah akan bisa menjadi teman bagi mereka, gitu ya. Itu cara yang bisa kita lakukan. Apalagi caranya? Nah, kita lihat berikutnya ya. Cara berikutnya agar kita tidak menjadi korban bullying, ya. Yang ketiga, kita bisa berteman dengan siapa saja. Atau dengan kata lain, jadilah kamu orang yang ramah dan supel. Kalau kamu anaknya kelihatan asik dan ramah, maka harusnya sih nggak bakal ada orang yang niat untuk ngebully kamu ya. Yang keempat, jadilah jagoan. Kalau kamu bisa menantang seorang bully atau orang yang suka membuli, kamu bisa bertarung secara jantan 1 lawan 1 dan membuktikan bahwa si bully tersebut ternyata adalah orang yang paling cemen sedunia, atau orang yang hanya beraninya sama seseorang yang di luar kamu atau selain kamu, gitu ya. Yang kelima, bertindak secara hukum. Kalau kamu ngerasa aksi bully yang kamu lakukan itu sudah kelewat batas, merugikan dan tidak bisa ditolerir lagi, maka sebaiknya kamu jangan ragu untuk melaporkan hal ini kepada Bapak Ibu guru kalau terjadi di sekolah, atau pada orang tuamu, sehingga orang tuamu bisa membantu permasalahan yang kamu hadapi. Nah, itu anak-anak materi tentang anti bullying. Yang terakhir, himbauan dari Ibu, stop bullying ya, tidak ada bullying di sekolah SMP Maria Immaculata. Ya, kita harus saling menyayangi teman kita satu dengan yang lain. Ya. Terima kasih. Kita akan bahas selanjutnya yaitu tentang anti narkoba.
Oke, yang terakhir ya anak-anak, itu materi tentang anti bullying. Nah, himbauan dari Ibu nih, stop bullying dan tidak ada bullying di sekolah kita. Kita harus bersama-sama bertanggung jawab untuk saling mengasihi satu dengan yang lain dan menerima segala kekurangan dan kelebihan teman-teman kita. Oke? Nah, ini materi berikutnya anak-anak tentang anti narkoba. Ini ada poster, jangan gunakan narkoba. Apa sih narkoba itu anak-anak? Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat-obatan yang berbahaya, atau obat atau bahan yang berbahaya. Sedangkan nafsa itu akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, semua istilah ini baik narkoba maupun nafsa itu mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi para penggunanya. Ya, jadi kalau sudah kena narkoba, itu nanti akan menimbulkan kecanduan atau efek kecanduan atau ketagihan bagi para penggunanya. Ya. Nanti di pelajaran IPA itu nanti akan dibahas lebih jauh lagi kenapa bisa seperti itu. Ya, kenapa bisa ketagihan. Nanti itu akan dibahas di mata pelajaran IPA. Apa sih efek-efek dari narkoba? Nah, efek dari narkoba itu nanti bisa menimbulkan halusinogen atau menjadi berhalusinasi. Nah, melihat suatu hal itu bisa mengakibatkan seseorang bisa bertenaga untuk sementara waktu, kayak happy, cenderung senang, gembira, tapi hanya untuk sementara waktu. Nah, setelah itu dia akan merasa lemas dan merasa tidak bertenaga setelahnya. Apa saja sih jenis-jenis narkoba itu? Narkoba itu ada banyak jenisnya. Ada ganja, ada ekstasi, ada sabu-sabu atau dalam istilahnya itu disebut amfetamin. Ada morfin, ada kokain, dan ada opium. Apa saja tanda-tanda seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika atau zat adiktif? Nah, itu biasanya secara fisik berat badannya itu turun drastis. Matanya itu kelihatan cekung dan merah, mukanya pucat, bibirnya kehitam-hitaman, dan tangan itu biasanya penuh dengan bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada tanda bekas luka sayatan atau goresan di kulitnya, ya, karena itu bekas tempat suntikan, ya, bekas suntikan. Dan kalau buang air kecil itu biasanya kurang lancar, sering sembelit atau susah untuk buang air besar, dan kadang sakit perut tanpa alasan yang jelas. Selain tanda fisik, itu juga dari tanda psikis, dari emosi. Emosinya itu biasanya sangat sensitif atau cepat mudah marah, cepat bosan, dan dia biasanya menunjukkan sikap membangkang karena emosinya itu tidak stabil atau selalu naik turun, dan tidak ragu untuk memukul atau menyakiti orang lain atau berbicara kasar terhadap keluarga atau orang di sekitarnya. Dan nafsu makan itu menjadi tidak menentu, kadang nggak mau makan, ya, atau malas untuk makan, dan kadang juga mungkin makannya jadi berlebihan. Apa ancaman medis akibat penyalahgunaan narkoba ini? Bermacam-macam penyakit bisa akan menghinggapi tubuh seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkoba. Bisa kena HIV, bisa kena hepatitis, dan bisa terjadi beberapa penyakit menular seperti sakit jantung dan pembuluh darah.
nanti detak jantung itu tidak akan normal ya, sampai dengan terjadi serangan jantung. Selain itu juga bisa terjadi penyakit kelainan mental. Seseorang bisa terjadi paranoia, bisa depresi, bisa agresi, dan juga terjadi halusinasi ataupun penyakit kelainan hormon. Nah, kenapa semuanya ini terjadi? Ini terjadi karena ya tadi akibat melakukan penyalahgunaan narkoba. Selain itu bisa juga terjadi perusakan di bagian tubuh yang lain. Nanti akan terjadi bisa kemandulan ataupun bisa juga terjadi penyakit kanker. Tentu hal ini sangat mengerikan ya anak-anak. Anak-anak, selain efek yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba atau narkotika yang sudah kita bahas di atas, bisa juga berefek pada kesehatan yang sering batuk-batuk atau pilek yang berkepanjangan. Biasanya juga terjadi sikap untuk kayak gejala putus zat, itu sikapnya menjadi cenderung untuk manipulatif dan tiba-tiba tampak manis bila ada maunya. Misalnya pengen uang untuk beli obat narkoba tadi, ya itu dia bersikap manis. Kemudian sering bohong, ingkar janji, dan berbagai macam alasan yang lain. Selain itu, jantung juga berdebar-debar, sering menguap, mengeluarkan air mata yang berlebihan, mengeluarkan keringat yang berlebihan, juga bisa sering mengalami mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, nyeri sendi, dan masih banyak hal lain yang bisa terjadi dari akibat penyalahgunaan narkoba. Nah, apa sih ciri-ciri orang yang memakai ganja itu? Biasanya orang itu menjadi mudah tersinggung, susah tidur, apatis terhadap keluarga. Apatis itu apa sih? Apatis itu cuek ya. Gelisah yang berlebihan, jarang mandi, malas, sukanya membangkang, dan sensitif atau mudah marah dan mudah tersinggung ya. Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan yang terakhir. Penyalahgunaan nafsa itu dapat berakibat fatal dan menyebabkan kematian. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian, jika sudah kecanduan, pengobatannya itu membutuhkan waktu yang lama. Yang ketiga, kemungkinan besar para pecandu nafsa itu akan dikucilkan dari masyarakat. Sehingga, kesimpulan terakhir, jangan pernah untuk mencoba-coba menyalahgunakan narkotika. Jadi anak-anakku, kesimpulan yang terakhir, katakan tidak pada narkoba. Say no to drugs. Oke? Itu ya anak-anak, materi yang Ibu bahas pada kesempatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Nah, untuk selanjutnya nanti Ibu akan kasih soal, tidak banyak kok, tenang aja, hanya 5 soal. Nanti akan Ibu buat di Google Form dan nanti akan di-share oleh wali kelas kalian. Nah, kalian kerjakan dengan baik ya. Tetap semangat karena nanti akan dinilai oleh wali kelas kalian. Terima kasih. Salam sehat selalu, tetap semangat belajar di rumah. Salam dari Ibu. Terima kasih.